Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan Allah, maka kita mesti bicarakan tentang Allah. Bicarakan lagi dan lagi, lagi dan lagi. Hanya Allah saja yang berkuasa, selain Allah tidak bisa buat apa-apa. Bicarakan lagi dan lagi, dengarkan lagi dan lagi. Kemudian Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, kemudian setelah itu kita renungkan, kita fikirkan dalam kesendirian, dalam kesepian. Setiap hari kita luangkan waktu kita untuk bersendiri, untuk merenungkan setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita dengarkan, bahwasanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak ada apa-apa. Kemudian lihat kepada hati kita, bagaimana keadaan hati kita, apa yang dikatakan oleh hati kita. Ketika kita sedang sendirian, kita renungkan, maka kita akan mengetahui sampai di mana keadaan kita. Akan tetapi Haji Sahab rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya Maulana Rashid Ahmad Ganggohi senantiasa mengatakan, dalam keadaan tidak sengaja saja kita ucapkan lafaz Allah adalah sesuatu yang tidak kosong dari faedah dan manfaat. Ini beruntungnya kita saat ini. Yani ketika kita tidak sadar, dalam keadaan tanpa sengaja kita mengucapkan nama Allah, maka itu pun tidak kosong dari manfaat dan faedah. Maka di dalam usaha ini, yang mana disebabkan usaha ini kita berkumpul saat ini di sini, yang pertama sekali yang diucapkan dalam usaha ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa perkara ini supaya masuk ke dalam hati kita. Dan selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa buat apa-apa. Walaupun seluruh makhluk dan benda-benda ini berkumpul, seluruh kekuatan yang ada di atas dunia ini berkumpul, dan seluruh kekuatan jin dan manusia yang ada di atas dunia ini berkumpul, dan seluruh kekuatan yang ada di langit ini berkumpul, ingin mencelakai seseorang, tetapi Allah tidak menghendaki, maka semuanya tidak akan bisa mencelakakan sedikit pun. Dan jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak dan telah memberikan satu keputusan untuk membersihkan satu negeri, untuk membersihkan, menghancurkan satu kota, maka walaupun seluruh kekuatan dan asbab-asbab yang ada di langit dan di bumi ini dikumpulkan untuk menghindari kecelakaan tersebut, kebinasaan tersebut, maka semua kekuatan dan asbab-asbab tadi hanya bisa terdiam saja. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Maka untuk itu bagaimana kita menjadikan Allah bersama kita? Maka kebinasaan akan berubah menjadi keutuhan. Akan tetapi jika Allah tidak bersama kita, maka keutuhan pun akan menjadi kebinasaan. Sabse rishta tor baba, rabse rishta jor baba. Putuskan hubungan dengan semuanya dan buat hubungan hanya kepada Allah. Bagaimana kira-kira, bersedia untuk menjadikan Allah bersama kita? Akan tetapi kita harus siap menerima ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang tidak enak. Teman-teman kita akan mengatakan, keluarga kita akan mengatakan, kamu sudah gila. Kamu kira cuma kamu saja yang paham agama, selain kamu tidak ada orang yang paham agama. Dan orang-orang akan mengadukan kita kepada ulama, akan mengadukan kita kepada mufti-mufti. Mereka akan bacakan Quran dan hadis di hadapan kita, bahwasanya ibu bapak, kedua orang tua juga punya hak, anak istri juga punya hak. Ketika Haji Abdul Wahab Sahab rahmatullah alaih ikut tablik, maka bapak beliau marah sekali. Akan tetapi setelah itu bapak beliau pun ikut tablik dengan sendirinya. Kemudian beberapa tahun kemudian, jadi bapak beliau ini orang Rajput, dan sering beliau ini marah karena setiap pergi kemana saja orang-orang memperkenalkan beliau ini dengan ucapan, ini adalah bapaknya Haji Abdul Wahab. Beliau mengatakan bahwasanya Abdul Wahab itu anak saya. Harusnya kalian bilang seperti ini, bahwasanya Abdul Wahab itu anaknya bapak ini. Kenapa kalian bilang ini bapaknya Abdul Wahab? Saya duluan lahir apa dia duluan yang lahir? Kenapa nama dia dulu yang disebut? Maka Haji Sahab pun mengatakan, satu ketika saya di Nizamuddin, maka beliau mengatakan hal seperti ini kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Bapak saya marah sekali
saya nggak bisa kerjakan usaha ini, kerja ini. Akan tetapi saya juga tidak bisa menghadapi marahnya bapak saya. Maka Maulana Ilyas rahmatullah alaih pun mengatakan dalam bayan beliau, pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil seorang hamba, dan juga Allah akan memanggil semua orang yang punya hubungan dengan dia, yang dia harus tunaikan hak mereka. Bapaknya akan dipanggil, ibunya akan dipanggil, anaknya akan dipanggil, istrinya akan dipanggil. Maka yang pertama sekali Allah akan panggil ibu orang tadi dan mengatakan bahwasanya ini adalah anak kamu, dan dia telah melupakan haknya, tidak menunaikan hak kamu. Hak yang ini dan hak yang itu dia lupa tunaikan. Sekarang apakah kamu mau diberikan hak kamu tadi, ataupun kamu mau yang itu? Itu lihat di depan sana, itu ada surga. Lihat, Haji Ishaq menyampaikan seperti ini, bahwasanya Maulana Ilyas mengisyarahkan dengan jari beliau seperti ini. Itu lihat di depan ada surga. Kamu mau surga itu, apakah mau hak kamu ditunaikan sekarang? Maka ketika ibunya tadi melihat surga, dia akan katakan, ya Allah, saya mau surga saja. Kemudian Allah akan berfirman, lalu bagaimana dengan hak tadi? Apakah kamu maafkan? Saya maafkan semuanya ya Allah. Maka Allah berfirman kepada ibunya, ya sudah, kamu pergi ke surga sana. Kemudian setelah itu akan dipanggil bapaknya, dan difirmankan bahwasanya anakmu telah menyia-nyiakan, melupakan haknya yang ini dan itu. Dia tidak tunaikan hak kamu. Sekarang kamu maunya haknya ditunaikan, ataupun itu di depan lihat ada surga di sana? Apakah kamu mau surga itu ataupun haknya ditunaikan? Oh, maka bapaknya mengatakan, saya ingin surga. Lalu bagaimana dengan hak yang disia-siakan dan dilupakan tadi? Apakah dimaafkan? Bapaknya mengatakan, saya maafkan. Kalau begitu kamu pergi sana ke surga. Kemudian istrinya pun akan dipanggil seperti itu juga, anaknya pun akan dipanggil seperti itu juga. Begitu juga dengan yang lainnya, satu persatu akan dipanggil. Maka semua hak-hak yang disia-siakan tadi semuanya dimaafkan, dan semuanya diberikan surga oleh Allah. Semuanya sudah ikhlas. Maka kemudian Allah pun berfirman kepada orang tersebut, kamu pun pergi sana ke surga. Maka Haji Ishaq mengatakan, ketika saya dengarkan ini dari Maulana Ilyas rahmatullah alaih, maka saya mengatakan, sekarang masalah sudah selesai. Sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Maka kemudian siang dan malam, maka beliau pun tidak mempedulikan rumahnya, ahli keluarganya, saudara-saudaranya. Beliau pun telah menjadikan usaha ini sebagai usaha beliau yang paling utama. Suatu ketika saya sedang melihat tafsir Qurtubi, di sana ada hadis yang isinya sama seperti yang disampaikan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil seorang hamba, kemudian Allah akan memaafkan segala hak-hak yang dia lupakan, dan sebagai gantinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan surga kepada ahli-ahli hak tadi. Ini seperti ini ada di tafsir Qurtubi. Maka saya sampaikan kepada Haji Ishaq bahwasanya ini di dalam hadis pun ada seperti ini, bahwasanya pada hari kiamat nanti seseorang yang dia ini mengorbankan dirinya, waktunya, hartanya, segala-galanya untuk meninggikan kalimatullah, untuk nama Allah subhanahu wa ta'ala, meninggikan nama Allah, tidak mempedulikan siang dan malam, tidak mempedulikan rumah dan ahli keluarganya, tidak mempedulikan makan dan istirahatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat yang paling tinggi kepada setiap ahli hak, yang mana hak-hak mereka tidak sempat ditunaikan oleh orang tadi. Allah akan ganti dengan surga sehingga mereka memaafkan semua hak-hak mereka, dan semuanya Allah masukkan ke dalam surga. Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, tidak akan ada kekurangan sedikit pun dalam khazanahnya. Dia akan berikan kepada siapapun. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling penting itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada apa-apanya. Akan tetapi seseorang tidak akan sampai kepada Allah, seseorang tidak akan mendapatkan Allah selama seorang hamba itu tidak melewati jalan Muhammadur Rasulullah. Tanpa Muhammadur Rasulullah, seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah. Jadi sejauh mana seseorang ini mewarnai kehidupannya dengan warna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itu pula dia akan mendapatkan kedekatan dengan Allah.
Seseorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi memilih jalan yang lain selain jalan Muhammadur Rasulullah, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Maka untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala hanya satu jalan, yakni jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang tidak akan sampai pada tujuannya selagi dia meninggalkan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memilih cara yang lain. Dan tujuan itu adalah Allah. Jadi semua usaha ini, apa yang sedang diusahakan ini adalah semuanya adalah untuk menuju kepada Allah, untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan Allah, untuk membuat hubungan dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, bintang, bulan, matahari. Setiap apa saja yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Sekali saja kita buat hubungan dengan Allah, bagaimana supaya hubungan kita terbentuk dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan dalam membentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti, melihat kepada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita memilih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan sampai ke tujuan kita. Dan jika kita meninggalkan cara Rasulullah, jalan Rasulullah, kita akan tidak sampai kepada tujuan kita. Maka untuk itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kami telah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada kami, hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi yang disebut dengan hamba itu adalah dia tidak hidup dengan keinginannya sendiri, tidak bisa hidup mengikuti keinginannya sendiri. Hari ini kita memang mengatakan dengan lisan kita bahwasanya kita adalah hamba Allah, akan tetapi kita hidup masih mengikuti keinginan kita. Maka ini tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Haji Sahab mengatakan bahwasanya dia ini bohong apabila seorang mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, akan tetapi dia mengadu kepada selain Allah. Maka ini dikatakan dengan bohong, dusta. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia mengadu kepada selain Allah. Dia berjalan kepada selain Allah dan lisannya mengatakan la ilaha illallah. Jadi di luar lain, di dalam lain. Lisannya lain, hatinya lain. Ketika kita mengatakan hamba Allah, dan hamba ini dia tidak hidup sesuai dengan keinginannya. Karena seorang hamba, seorang sahaya ataupun budak, hidupnya bukan mengikuti keinginannya. Dia mengerjakan hanya apa yang diperintahkan oleh tuannya. Nah sekarang tuannya mengatakan bahwasanya setiap hari 5 waktu memanggil hamba tersebut. Tapi hamba tersebut mengatakan bahwasanya terserah saya mau duduk di toko saya saja. Ketika waktu subuh tuannya memanggil, maka dia mengatakan bahwasanya saya ingin tidur di dalam selimut saya saja. Maka ini tidak sesuai dengan ucapan hamba tadi. Yang dinamakan hamba adalah walaupun di tengah malam jam 2 malam tuannya membangunkan, dia tidak akan bisa menolak. Bahkan bukan hamba sahaya, orang yang bekerja menerima gaji, dia pun tidak bisa menolak ataupun mengingkari atasannya. Jadi walaupun ada perintah dari atasannya jam 3 malam, dia pun tidak bisa mengingkarinya. Padahal dia bukan seorang hamba. Apalagi kalau dia ini seorang hamba. Karena hamba ini dia tidak punya apa-apa, dirinya sendiri dia tidak miliki. Setiap apa saja yang dia punya ini adalah milik tuannya. Begitu juga dengan keadaan kita saat ini. Kita mengatakan bahwasanya uang yang ada di kantong kita ini adalah milik kita. Allah mengatakan bagaimana bisa milik kamu, sedangkan kamu adalah seorang hamba. Demikian juga mata ini adalah milik saya, terserah saya menggunakan seperti apa. Allah mengatakan bagaimana ini mata bisa jadi punya kamu, sedangkan kamu adalah hambaku, kata Allah. Dan kamu sendiri mengatakan bahwa saya adalah hamba Allah. Jadi seorang hamba hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan seorang hamba bisa menggunakan sesuatu hanya sebatas yang diizinkan oleh tuannya. Dan seorang hamba akan makan apa yang diberikan oleh tuannya, hanya meminum apa yang diberikan oleh tuannya.
dia hanya tidur di tempat yang telah disediakan oleh tuannya dan hanya memakai pakaian yang diberikan oleh tuannya. Dan kita semua ini adalah hamba Allah. Kita semua mengaku bahwasanya kita adalah hamba Allah. Akan tetapi kita berbuat seolah-olah kita ini sebagai tuan. Saya akan berbuat sesuka hati saya. Saya akan mengambil harta siapa saja yang saya inginkan. Saya berbicara apa saja yang saya inginkan. Saya lihat apa yang saya ingin lihat. Saya dengarkan apa yang saya inginkan, baik itu disukai oleh tuan saya ataupun tidak. Akan tetapi apabila mata ini digunakan kepada sesuatu, melihat sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, disukai oleh Allah, memandang kedua orang tua dengan pandangan kasih sayang, maka akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan memandang istri dengan pandangan kasih sayang, dengan niat untuk menyelamatkan kehormatan diri sendiri, maka kita akan mendapatkan pahala. Tangan yang digunakan untuk mengambil hak orang lain, maka tangan tersebut akan menyeret pemiliknya ke dalam neraka. Dan tangan yang digunakan untuk menyuapkan makanan ke mulut istri, maka tangan tersebut akan membawa pemiliknya ke dalam surga. Maka sebagian dari saudara kita yang sedang duduk di sini, di daerah asal mereka ini, akan menjadi satu hal yang begitu aneh. Gimana seorang ini menyuapkan makanan kepada istrinya? Akan menjadi satu hal yang memalukan. Ada sebagian daerah yang seperti itu, asing dengan perkara ini. Jadi dulu ketika kami sedang keluar, jamaah ketika itu ada Maulwi Abdurrahman, kemudian guru kami Maulwi Khursyid, semua kami satu jemaah. Kemudian ada satu Maulwi Sab di dalamnya. Beliau bercerita bahwasanya ketika dia ini baru-baru ikut tabligh, ketika itu keluar 3 hari, ketika itu beliau sudah selesai belajarnya dan sudah menjadi ustadz. Ketika baru keluar 3 hari beberapa kali, maka sebelum pulang 3 hari dinasihati supaya ini mengucapkan salam ketika masuk rumah, ketika jumpa dengan istri juga ucapkan salam. Maka beliau katakan ketika saya pulang, kemudian saya ucapkan salam. Mendengar saya mengucapkan salam, istri saya langsung lari ke dalam rumah. Dia katakan, wah ini ada apa ini, kok tiba-tiba mengucapkan salam, aneh sekali orang ini, sudah gila Maulwi Sab ini kata. Bahkan mengucapkan salam kepada istri pun adalah suatu yang aneh di daerah tersebut. Ini cerita sudah lama ini, mungkin sekarang ini sudah tidak seperti itu. Padahal jika seorang ini menyuapkan makanan ke mulut istrinya, dengan demikian dia pun bisa mendapatkan pahala. Ini ada di kitab-kitab seperti ini. Akan tetapi tangan yang sama jika digunakan untuk mengambil hak orang lain, maka tangan tersebut akan diberikan azab oleh Allah dan akan menyebabkan orang ini dimasukkan ke neraka. Demikian juga dengan langkah yang dilangkahkan untuk menolong tetangganya ataupun membantu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka langkah kaki seperti ini akan bisa membawa seseorang tadi ke surga. Akan tetapi langkah kaki yang dilangkahkan untuk merampas rumah tempat tinggal orang lain, maka langkah kaki seperti ini akan membawa seorang tadi ke dalam neraka. Inilah penghambaan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba. Kita semua adalah hamba Allah. Jadi tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah telah berikan segalanya kepada kita. Allah berikan mata untuk kita. Demikian juga uang yang ada di kantong kita. Ini adalah pemberian Allah. Hidup ini juga pemberian Allah. Demikian juga dengan tenaga, kemampuan dan potensi adalah pemberian dari Allah. Telinga adalah pemberian Allah, lisan adalah pemberian Allah. Allah yang telah ciptakan, Allah yang telah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita izin untuk menggunakannya. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Dia telah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberitahukan kepada kita bahwasanya semua inilah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan izin oleh Allah untuk menggunakannya, akan tetapi digunakan hanya di tempat-tempat yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha. Dan supaya jangan digunakan di tempat-tempat yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala marah. Dan supaya berkata jujur sehingga Allah Subhanahu wa taala senang. As-sidqu yunji, kejujuran ini akan menolong seseorang.
Dan jangan berbohong, jangan berkata dusta, karena bohong ini akan menghancurkan kamu, akan menghancurkan seseorang. Allah Subhanahu wa taala pun menjadi marah. Dan kita diperintahkan untuk bersedekah. Dengan sedekah yang kita keluarkan akan menambah harta kita. Jangan makan riba, jangan ambil riba, jangan ambil suap yang menyebabkan berkurangnya harta kita. Maka Nabi ini datang untuk memberitahukan kepada kita apa yang Allah inginkan dari kita. Bukan hanya memberitahu saja, bahkan mempraktekkan langsung kepada kita. Bahwasanya jika kita ingin menggapai Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita hidup mengikuti keinginan kita sendiri. Supaya kita hidup sesuai dengan apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. yakni hidup sebagai seorang hamba, menghambakan diri kepada Allah. Allah telah ciptakan kita adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, supaya 24 jam hidup seperti itu. Seluruh manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir di atas dunia ini, tanggung jawab mereka semuanya adalah supaya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dikerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ditinggalkan. Bagaimana cara mengetahuinya? Yakni dengan jalan Muhammadur Rasulullah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari seorang hamba adalah hanya beberapa waktu yang Allah inginkan, siang dan malam ini. Apabila datang panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam 5 waktu ini, supaya kalian tinggalkan segala-galanya supaya datang ke rumahku. Dan semua masjid-masjid yang ada di dunia ini adalah anak-anaknya Baitullah. Semuanya adalah rumah Allah. Setiap hari 5 kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, datanglah ke rumahku. Wahai hamba-hambaku, supaya kalian tunduk di depan perintahku. Setiap laki-laki dan perempuan ini adalah hamba-hamba Allah, supaya mereka hidup dalam 24 jam ini sebagai hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana supaya setiap kalian hamba-hambaku mengetahui apa yang aku inginkan setiap saat dan keadaan dalam 24 jam. Dan jika aku ini adalah sebagai Tuhan kalian, pencipta kalian, aku adalah sebagai pemelihara kalian yang memberi kepada kalian, supaya dalam 24 jam ini kalian ingat kepadaku. Ingatlah aku, supaya kalian ini menetapkan waktu-waktu untuk berzikir kepadaku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan saya adalah Allah, pemilik saya adalah Allah, penguasa saya adalah Allah. Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Kemudian apalagi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, supaya kita ini satu sama lain hidup sebagaimana dengan sesama saudara kandung kita, yang satu ibu dan satu bapak. Inna rabba rabbul wahid wa innal aba abal wahid. Tuhan hanyalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bapak pun satu, yakni Adam alaihissalam. Kita semua adalah anak-anak Adam alaihissalam. Maka untuk itu kita diperintahkan untuk memiliki sifat sebagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya, pergaulan beliau dengan hamba-hamba sahayanya, pergaulan beliau dengan tetangganya. Bagaimana perlakuan Nabi kepada orang yang lebih tua, bagaimana perlakuan beliau kepada yang lebih muda, kepada anak-anak, bahkan bagaimana perlakuan beliau kepada musuh sekalipun. Ini juga diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pun menyampaikan bagaimana hendaknya memperlakukan hewan-hewan. Sebanyak mana beban yang kamu berikan kepada hewan tunggangan tadi, berikan kepadanya balasan yang sesuai. Dan zaman sekarang ini kendaraan tidak bernyawa. Akan tetapi zaman dahulu ketika kendaraan ini masih bernyawa, ada bawal, ada keledai, ada kuda, ada unta,
kerbau, sapi, yang mana jika hewan-hewan tadi diberikan muatan yang melebihi kemampuannya, dia pun akan merasa keberatan. Begitu juga dengan kendaraan-kendaraan zaman sekarang ini. Di belakangnya tertulis bahwasanya kendaraan ini sanggup mengangkut berat 200 kilo, 150 kilo. Akan tetapi yang terjadi malah 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat lebih dari itu dimasukkan ke dalam situ. Maka kehidupan Nabi SAW ini merupakan uswatun hasanah, satu contoh teladan yang paling baik, supaya manusia ini menjadi manusia yang sesungguhnya. Bagaimana supaya manusia ini menjadi manusia yang sesungguhnya? Maka yang pertama sekali dia mesti hidup sesuai dengan abd, hidup dalam penghambaan dirinya kepada Allah. Dan seorang hamba dalam 24 jam hendaknya melihat apa yang diinginkan Tuhan saya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saya, dan bagaimana cara untuk menyempurnakannya yang telah diberitahukan dan dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya akan menyempurnakan keinginan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka salat adalah untuk perkara ini, ilmu juga untuk perkara ini, zikir juga untuk perkara ini, ikramul muslim juga untuk perkara ini. Dan jika saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak punya tujuan-tujuan, maksud-maksud lain kepada siapapun. Dan maksud dan tujuan saya hanyalah bagaimana Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala, senang dengan amal saya. Supaya Allah Subhanahu wa taala senang dengan saya, ridha dengan saya. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Inilah tanggung jawab kita sebagai manusia. Setiap manusia semenjak dari Adam alaihissalam, inilah yang disuarakan oleh setiap nabi-nabi semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia ini menjadi manusia yang sesungguhnya, supaya manusia ini menganggap dirinya inilah sebagai hamba dan hidup menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi-nabi mendakwahkan perkara ini kepada seluruh manusia. Maka seluruh manusia sampai hari kiamat semuanya sama dalam hal ini. Akan tetapi kita adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Aku adalah nabi yang paling terakhir, setelah aku tidak akan ada lagi nabi. Silsilah kenabian ini sudah ditutup. Allah Subhanahu wa taala telah memilih bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh umatnya untuk buat usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Allah memerintahkan kepada kekasihnya untuk mengatakan, inilah jalanku, inilah usahaku dan kerjaku. Aku mengajak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Aku mengajak dengan penuh keyakinan. Aku mengajak manusia dengan penuh pemahaman bahwasanya aku mengajak kepada kesuksesan, bukan kepada kegagalan. Aku menyeru kepada perkara yang hak, bukan kepada perkara yang batil. Ana wa manittaba'ani ay amana bi. Inilah usahaku, kerjaku, dan siapa saja yang beriman kepadaku, yang mengakui bahwasanya aku adalah seorang nabi dan rasul, ini juga merupakan kerjanya. Jadi usaha ini telah diberikan tanggung jawab kepada seluruh umat ini. Hidup dengan menghambakan diri kepada Allah, membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada dua tanggung jawab. Yang pertama adalah membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, hidup dengan penghambaan, dan disebabkan khatmun nubuwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya hidup menjadi penerus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai usaha kita. Di masa hidupnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah perintahkan beliau untuk ucapkan perkara ini, bahwasanya setiap laki-laki dan perempuan, setiap orang tua maupun muda,
setiap anak-anak kecil laki-laki ataupun perempuan, setiap orang yang bisa baca tulis ataupun yang tidak bisa baca tulis, setiap orang alim maupun yang tidak alim, setiap pemerintah ataupun rakyat, setiap petani-petani dan orang-orang kebun, setiap orang yang melihat ataupun orang yang buta, setiap orang yang sehat ataupun sakit, setiap orang uzur maupun yang tidak punya uzur, maka semua mereka telah diberikan tanggung jawab ini supaya menjadikan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai usaha mereka, menjadikan fikir beliau sebagai fikir mereka, menjadikan kerisauan beliau sebagai kerisauan mereka, menjadikan kesedihan beliau sebagai kesedihan mereka, supaya memikirkan hidayah untuk seluruh umat, memikirkan siang dan malam bagaimana seluruh manusia selamat dari neraka, untuk membawa seluruh manusia ke jalan-jalan surga, untuk menyampaikan seluruh manusia kepada surga. Terus berusaha dan bersusah payah dengan fikir dan kerisauan dan dengan kesedihan di dalam hati. Ini adalah tanggung jawab setiap umat, yang mana tanggung jawab ini telah diberikan semenjak dia lahir dan mulai dikerjakan setelah dia ini balik. Setiap orang yang lahir dari rumah orang-orang Islam ataupun orang yang sudah masuk Islam, maka dia telah diberikan tanggung jawab usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggung jawab datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam bentuk usaha untuk menjalankan usaha tersebut. Haji Sahab rahmatullah alaih sering menyampaikan, khususnya pada bayan masturat, seorang wanita yang sudah tua, renta dan lumpuh, sudah tidak bisa berjalan lagi, tidak bisa melihat lagi, tidak bisa berbicara lagi, tidak bisa berdiri lagi, tidak bisa duduk lagi, dan tidak bisa bergerak lagi. Akan tetapi dia bisa fikir untuk seluruh alam sambil berbaring di tempat tidurnya. Dia bisa berfikir untuk hidayah seluruh alam. Walaupun semua badannya sudah lumpuh, akan tetapi otaknya masih berguna untuk berfikir. Dan sambil berbaring di atas tempat tidurnya, dia berfikir bagaimana seluruh manusia di seluruh alam mendapatkan hidayah. Sudah tidak bisa apa-apa lagi, hanya berfikir saja. Maka Haji Sahab mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala sebanyak mana apabila seluruh manusia di seluruh dunia ini diberikan hidayah. Walaupun hidayah ini Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki, akan tetapi dia akan mendapatkan pahala yang sempurna disebabkan fikirnya tadi. Dan Haji Sahab mengatakan kepada dua orang ulama di Hindustan, Haji Sahab menyampaikan kepada mereka bahwasanya di seluruh Hindustan ini berapa banyak madrasah-madrasah. Katakan kepada semua pelajar-pelajar dan ustadz-ustadz yang ada di semua madrasah-madrasah tadi, setiap kali mereka akan memulai belajar dan mengajar, supaya mereka niat belajar untuk seluruh alam. Maka beliau mengatakan, jika mereka buat belajar dan mengajar ini dengan niat untuk seluruh alam, walaupun mereka tidak kemana-mana, akan tetapi ketika mereka mulai belajar dan mengajar, mereka niat untuk seluruh alam. Maka dikarenakan niat mereka seluruh alam tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengaruh kesan daripada setiap huruf yang mereka pelajari ini ke seluruh alam. Dan sebanyak mana apa yang mereka pelajari tadi berpengaruh kepada seluruh alam, maka akan membuat orang-orang pun bersedia untuk menerima hidayah. Dan sebanyak mana ada kesiapan dalam diri orang-orang untuk menerima hidayah, maka orang-orang pun akan mendapatkan hidayah. Satu negara akan mendapatkan hidayah, satu kaum akan mendapatkan hidayah dan akan menerima Islam. Walaupun pemimpin mereka, pemerintah mereka ingin menghentikan mereka, mereka pun tidak akan bisa menghentikannya. Maka semua orang yang ada di setiap kaum-kaum dan negara-negara akan menerima Islam. Ini adalah tanggung jawab ini. Setiap anak-anak kecil yang ada di dalam umat ini, mereka pun bertanggung jawab atas usaha ini, disebabkan
Mereka inilah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita senantiasa merisaukan perkara ini. Setiap saat dan keadaan berada dalam kerisauan dan fikir, sambil jalan, berjalan, duduk ataupun berdiri, dalam setiap bidang kehidupan. Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, maksud usaha tablik ini bukan untuk memerintahkan orang-orang supaya meninggalkan kesibukan mereka masing-masing ataupun pekerjaan mereka masing-masing. Akan tetapi maksud tablik, kerja tablik ini adalah untuk memperbaiki tertib kehidupan yang telah dirusak oleh kita saat ini, disebabkan kita telah merusak dan merubah kehidupan yang seharusnya bagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sehingga menyebabkan kerusakan kepada iman dan yakin kita dan menjadikan kerusakan pada amal-amal kita. Maka maksud dari usaha tablik ini adalah untuk memperbaiki tertib hidup yang telah dirubah oleh manusia tadi, dan untuk meluruskan, memperbaiki keyakinan dan amal dalam bidang apapun yang sedang dikerjakan oleh manusia, baik itu orang yang ada di pertanian ataupun perdagangan, baik yang sedang belajar dan mengajar, untuk orang-orang yang ada di setiap sekolah-sekolah, college ataupun university yang sedang belajar ilmu agama ataupun ilmu dunia, orang-orang yang ada di dalam politik ataupun yang ada di pengadilan-pengadilan ataupun yang ada di pemerintahan-pemerintahan, menteri-menteri ataupun penguasa-penguasa. Akan tetapi tertib hidup seperti yang telah diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya, kita telah mengubah dan merusak tertib tersebut, dan telah menyebabkan rusaknya yakin kita dan amal kita. Maka hendaknya kita menjadikan tertib hidup kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tertib hidup kita sebagaimana tertib hidup yang telah diberitahukan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yakin kita pun akan menjadi benar dan amal kita pun akan menjadi benar. Inilah tujuan usaha tablik ini, yakni untuk meluruskan dan membetulkan yakin dan amal sambil kita mengerjakan bidang kita masing-masing. Dan Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya semua permasalahan di seluruh dunia ini, baik itu masalah perorangan ataupun bersama, infiradi ataupun ijtimai, baik itu masalah yang sementara ataupun masalah yang selama-lamanya. Masalah yang sementara adalah masalah yang sampai kematian, dan masalah yang selama-lamanya adalah masalah yang dimulai setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan jalan keluar dari segala permasalahan-permasalahan tadi adalah di setiap doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak doa-doa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 24 jam. Di sana ada cara untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan seluruh manusia di seluruh dunia, baik itu masalah infiradi ataupun ijtimai, masalah yang sementara ataupun masalah yang kekal abadi. Apabila kita yakin kepada doa-doa tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca ayat kursi di pagi hari, maka kalian akan dijaga sampai sore hari. Sudah dijaga sampai sore hari, bukan akan dijaga, sudah dijaga. Jadi ketika kita membaca ayat kursi di pagi hari, maka hendaknya hati kita yakin bahwasanya kita telah mendapatkan penjagaan dari Allah sampai sore hari. Siapa yang mengatakan seperti ini adalah orang yang paling benar perkataannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya baca ayat kursi di sore hari, maka kalian sudah dijaga sampai pagi hari. Sudah dijaga, bukan akan dijaga. Maka tidak ada siapapun yang bisa mencelakai kita. Supaya kita yakin dengan perkara ini, setiap doa telah diberitahukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu baca doa ini, kamu akan dapatkan ini, dengan syarat bahwasanya yakin di dalam hati. Jadi seseorang akan mendapatkan manfaat dari doanya ketika dalam hatinya ada keyakinan terhadap doa tersebut. Yang pertama sekali, supaya ada yakin terhadap doa tersebut di dalam hati.
Kemudian setelah itu supaya kita pelajari. Jika kita sudah tahu manfaat daripada satu doa dan yakin di dalam hati kita, kemudian yang selanjutnya yang harus kita kerjakan adalah mempelajari doa tersebut. Kemudian yang ketiga, kita ajarkan orang lain. Karena kita adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beramal bukan hanya untuk diri kita saja. Maka jalan keluar, cara untuk menyelesaikan dari segala permasalahan seluruh manusia di seluruh dunia adalah pada setiap doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya ada yakin di dalam hati kita terhadap doa tersebut, kemudian yang kedua kita pelajari doa tersebut, yang ketiga kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, kita jadikan doa tersebut sebagai kebiasaan kita. Jadi tidak cukup hanya dengan sekali membaca, tetapi dijadikan sebagai kebiasaan. Kita baca terus lagi dan lagi sampai nampak pengaruhnya ataupun kesan dari doa tersebut dalam kehidupan kita. Jadi jika pengaruh ataupun kesan dari doa tersebut belum nampak, berarti yakin kita masih kurang. Maka kita baca lagi dan lagi terus menerus.